Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman web 1. Kali ini kita masih mempelajari tentang jQuery ya, yaitu bagaimana memanfaatkan jQuery untuk memanipulasi Bootstrap. Meskipun saat ini Bootstrap tidak lagi menggunakan jQuery sebagai library JavaScript bawaannya, jQuery masih relevan untuk dikombinasikan dalam manipulasi tampilan Bootstrap, utamanya ketika nanti berinteraksi dengan database menggunakan Ajax. Kombinasi jQuery dan Bootstrap akan masih sangat powerful dan membantu programmer dalam mengelola kodenya dengan baik dan sesuai dengan fungsi yang diharapkan, terutama ketika kita ingin membangun sebuah halaman web yang interaktif ya. Interaksinya saya kira saat ini masih sangat relevan ya, mengelola eventnya dan lain sebagainya itu menggunakan jQuery yang dikombinasikan dengan Bootstrap. Keberadaan library lain dalam Bootstrap ya, library JavaScript-nya maksudnya, tidak semata-mata itu menghilangkan fungsi-fungsi interaksi yang bisa kita bangun dengan menggunakan jQuery, tapi semata-mata itu pengembangan Bootstrap yang mungkin ya mereka lebih merasa lebih cepat ataupun memiliki arah yang berbeda daripada jQuery. Namun demikian, dengan mengkombinasikan keduanya ini masih sangat powerful ketika kita mengembangkan sebuah halaman web. Berikut ini adalah contoh penerapan kombinasi jQuery dan Bootstrap untuk manipulasi event dan tampilan ya. Oke, contohnya kita copy paste dulu ya. Kemudian teman-teman nanti silahkan ya siapkan library Bootstrap dan library jQuery-nya ya. Oke, nanti kodenya agak panjang ya, tapi nanti kita bahas satu persatu ya. Oke ya, kita copy ya. Kemudian sebagai demonstrasi ya, saya sudah menyiapkan sebuah library Bootstrap dan library jQuery ya di dalam sebuah folder ya. Kemudian kita buka menggunakan editor Visual Studio Code ya, dan kita akan bekerja di sini ya. Oke, misalnya di sini adalah ya jg bootstrap ya, kemudian nama saya seperti ini ya, kemudian HTML ya. Kodenya yang tadi ya, yang kita copy kita paste di sini ya. Kemudian untuk ini ya, untuk footer yang ikut ke copy bisa kita hapus ya. Nah ini footernya ada sekitar 3 lah ya. Sekaligus ini teman-teman kalau mau memahami ya bagian-bagian kodenya ya, silahkan dipahami dengan baik ya. Oke, kemudian ini kita format ya, kita format ya. Menggunakan pretir saja. Nah ini format, oh ini ada footer ya yang belum dihapus ya, kita coba format ulang ya. Oh, kalau tidak bisa tidak apa, karena ada beberapa kode ya yang mungkin belum tertata dengan baik ya. Oke, tapi sampai di sini ya kodenya sudah kita bahas dan nanti kita coba jalankan. Kalau memang ada error nanti kita coba selesaikan masalah errornya ya. Kita bekerja dalam format HTML ya seperti biasa ya. Kemudian di sini dia meload library JavaScript-nya dari Bootstrap ya. Bootstrap-nya pastikan ya ada JS-nya. Ini JS-nya tidak lagi menggunakan jQuery ya, tapi dia menggunakan bootstrap.js ya. Kemudian ya CSS-nya juga di load di sini ya, yaitu Bootstrap CSS ya. Saya sarankan ini jadi satu baris saja ya. Kemudian jQuery-nya masih tetap kita load karena kali ini kita akan mengkombinasikan ya jQuery dan Bootstrap-nya ya. Terutama ketika nanti kita ingin membuat tampilan-tampilan yang sifatnya interaktif lah ya. Kemudian di sini ya untuk halaman HTML-nya kita sudah memiliki styling ya, yaitu dengan row-nya margin top-nya sekian, kemudian font weight-nya seperti ini ya, bold ya, kemudian border-nya solid ya. Karena kita akan bekerja dengan kolom dan row nantinya ya. Kemudian paddingnya sekian ya, 0,4 em ya. Nah berikutnya di dalam body ya kita punya sebuah kontainer ya, sampai yang terakhir semestinya ada end kontainernya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian berikutnya ya kita memiliki sebuah row ya, atau baris-baris lah ya, sampai end row ini ya. Nah kolom yang pertama ini berisi satu baris saja ya, col 12 ya dalam Bootstrap ya. Teman-teman diharapkan sudah mempelajari Bootstrap sebelumnya ya. Dan ini kita kasih kelas yang agak banyak ya, col 12 ya, kemudian btn ya, btn secondary ya. Kemudian di sini kita berikan identitas kelas yang nanti bisa kita panggil ya, kita seleksi lah istilahnya ya.
dan nanti bisa kita berikan perlakuan tertentu. Kemudian row yang kedua ya, ini row yang pertama ya. Kemudian row yang kedua ya, kita memiliki sebuah dua div ya, memiliki dua kolom lah ya. Nanti kita kasih nama kolom 22 dan kolom 23 ya. Nanti ini penamaannya yang mudah saja ya. Oke ya. Masing-masing kolom ya kita berikan identitas ya. Nah, misalnya kalau kita nantinya ingin memperlakukan ya semua kolom ya dalam satu baris ini secara bersamaan ya, ada baiknya semuanya diberikan nama ini ya, nama kelas yang berbeda ya, nama kelas yang sama, sorry ya. Nah, ini dua kolom ini akan kita perlakukan secara bersamaan ya, maka dua kelas ini kita berikan nama kelas yang sama ya. Tapi nanti kalau berbeda ya seperti ini ya, kita berikan nama kelas yang berbeda juga ya. Kemudian selanjutnya ya, untuk row berikutnya ya, atau baris berikutnya ya, kita akan merubah tag secara switch atau bolak-balik ya. Kita siapkan sebuah baris ya dengan ada beberapa kolom di dalamnya ya, seperti ini ya. Nah, di sini yang pertama ada sebuah button ya, buttonnya kita kasih nama BTN3 ya. Kemudian ini ketiganya kita kasih nama baris 3, sehingga nanti ketika diklik ya, buttonnya juga akan mendapatkan efek yang sama lah ya. Kemudian ini adalah row yang sifatnya informasi saja ya, nanti sebagai tugas untuk teman-teman sekalian ya. Oke, berikutnya kita masuk ke coding jQuery-nya ya. Seperti biasa kita menggunakan dokumen ready function ya. Kemudian ini tanda ini ya, tanda kurung kurawalnya ya, pasti dia semestinya ya dia tertutup ya, ready function ya, dengan yang pasangannya di sini ya. Oke, kalau ada yang belum sama nanti kita samakan ya. Kemudian kita tambahkan di sini yaitu prevent default ya, artinya ya. Nah, ini beda-beda ya. Oke ya. Yang ini ya. Yang ini pasangannya semestinya nanti yang ada di sini ya. Karena kita akan memberikan event ya, event klik ya terhadap ini ya, elemen-elemen HTML yang berbeda-beda ya. Kita berikan di sini selektor yang berbeda-beda ya, yaitu yang pertama BTN1 ya. BTN1 itu tadi kita berikan di baris yang ke-1 ini ya. Kemudian untuk BTN1 ya, prevent default itu maksudnya ketika nanti misalnya diklik ya, dan ternyata itu secara bawaan itu sudah ada eventnya sendiri, yaitu event di HTML ya, maka kita bisa disable, yaitu dengan menggunakan ya, parameter ini ya, kemudian prevent default seperti ini ya, bawaannya itu nanti di disable lah ya, di prevent atau dilarang ya. Kemudian perlakuan ya terhadap baris 1 ya, itu yang pertama call 12 nya kita hapus ya, kemudian nanti kita rubah menjadi call 6 seperti ini ya. Kemudian terhadap BTN2 ya, eventnya ya, karena BTN2 nanti kita akan mengatur pada baris yang kedua ya, maka baris 2 nya di sini misalnya kita rubah warna teksnya, yaitu dengan cara remove class ya, text warning ya, kemudian text primary dan text black-nya itu kita hapus. Nah, ini ada kesalahan ya, penulisan kelasnya nanti untuk bootstrap kan semestinya seperti ini ya, teks kemudian strip kemudian kita sebutkan jenis teksnya, misalnya primary, warning ataupun black ya. Kemudian baris 2 nya kita rubah teksnya menjadi danger ya. Kemudian untuk yang ketiga ya, jadi kalau yang sebelumnya kita hapus kemudian kita tambahkan kelas ya, yang merupakan kelas-kelas bootstrap ya. Yang ketiga kita memanfaatkan yaitu toggle class ya. Nah, jadi kalau hapus dan tambahkan ya di bootstrap ya, kalau kita menginginkan efek yang bolak-balik ya, kita bisa memanfaatkan toggle ini ya. Kalau kita perhatikan ya, untuk text danger ya pada baris BTN3 ini ya, kita lihat ya BTN3 ya. BTN3 ini ya. Nah, BTN3 ini ya, sebelumnya memiliki text danger ini ya. Pastikan nama kelas yang pertama yang nantinya akan kita perlakukan bolak-balik ya, itu berada di depan ya. Kemudian kebalikannya ya, misalnya kita rubah menjadi teks ya, teks primary ya, primary seperti ini ya. Kelas yang akan kita balik yaitu kita tulis setelah spasi seperti ini ya, sehingga nanti ketika diklik
dia akan berubah menjadi primary ini ya. Ketika diklik lagi dia akan berbalik menjadi danger lagi ya. Sedangkan untuk merubah ukuran ya, untuk merubah ukuran kita bisa meremove kelas sebelumnya ya. BTN1 kita rubah ukuran sebelumnya ya, kemudian kita tambahkan kelas yang kita kehendaki dari 12 misalnya menjadi 6 ya. Oke, untuk memahami ya kodenya nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Oke ya, kita jalankan ya, nah kemudian ketika kita klik ya, ini kan kodenya yang kurang lebih nanti dari ini ya. Nah BTN1 ya, kolomnya yang sebelumnya 12 ya, dia memenuhi halaman ini ya. Ketika kita klik dia akan berubah menjadi 6 ya, menjadi 6 sesuai yang kita tentukan di sini ya. Tapi kalau kita klik lagi tidak kembali karena kita sudah remove, kemudian kita rubah menjadi 6. Kemudian berikutnya yang bisa kita lakukan ya, yaitu pada BTN2 ya, kita lihat ya BTN2 ya, kita remove text warning, text primary dan text black. Semuanya akan kita rubah menjadi text danger. Jadi kalau kita klik nanti di sini semua akan berubah menjadi warna merah ya. Kita coba ya klik ya. Nah di sini dia menjadi merah semuanya ya. Kemudian yang ketiga ya, kita memanfaatkan toggle yaitu text danger ya. Sebelumnya di sini kalau kita perhatikan ya, yang ketiga ini semuanya kan merah ya. Tapi kalau kita klik ya, nanti yang dangernya diharapkan akan berubah menjadi primary atau menjadi biru semua. Tapi ketika kita klik lagi ya, karena kita menggunakan metode toggle class ya, nanti dia akan kembali ke danger lagi. Semestinya seperti itu. Kita coba. Oke, karena kita ketika menjalankan tadi ya kita belum merubah kodenya ya, maka setelah kita rubah kodenya, kita harus mereloadnya sehingga nanti efeknya baru bisa jalan ya. Berikutnya ini kita klik ya. Nah ini sudah berubah karena ada kesalahan di sini ya. Kalau kita perhatikan ya, baris ketiga ya, kalau kita periksa ya baris ketiga ini ya, pada button 3 ya, baris 3 ya, maka dia dirubah semuanya menjadi primary semestinya ya. BTN 3, perhatikan selektornya ya, BTN 3 ketika diklik ya, maka text dangernya akan dirubah menjadi primary ya. BTN 3 dirubah menjadi primary. Tapi ketika kita klik ya di sini dia sorry ada kesalahan di sini ya. Kalau kita klik ini belum ada efeknya ya. Kalau kita perhatikan kodenya ya, ini kita menggunakan selektor BTN strip 3 ya. Sementara untuk button 3 yang kita maksud ya, kalau kita salah menuliskan kodenya atau beda ya, mendeskripsikan kelas dan pemanggilannya, maka dia tidak akan berefek ya. Maka perhatikan ya, selektor dari buttonnya itu nanti sama ya dengan selektor ketika kita akan memberikan event seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan dulu ya. Ketika kita klik ya, ini ada saya tambahkan alert di sini ya. Oke, saya hapus ya. Ketika kita reload ya, ini kita tutup aja ya. Ketika kita klik ya, dia berubah menjadi sesuai dengan yang kita inginkan di sini, yaitu menjadi tag danger ya. Tag dangernya menjadi hilang di sini ya. Ketika kita klik lagi dia menjadi danger lagi. Tapi kalau kita menghendaki ya, ada perubahan menuju teks tertentu ya. Jadi kalau toggle itu artinya dia hilang ya, kemudian penggantinya misalnya kita letakkan di sini teks ya, kemudian misalnya primary seperti ini ya. Bukan dia, primary seperti ini ya. Maka ya, ini ketika kita klik ya tidak hilang lagi, tapi menuju ke jenis teks ya yang diatur oleh Bootstrap ya, sesuai yang kita sebutkan di sini ya. Misalnya menjadi primary. Kalau kita reload, kita klik ya, dia berubah menjadi biru. Kalau kita klik lagi, dia kembali menjadi danger lagi. Itulah cara memodifikasi Bootstrap ya, dengan menggunakan jQuery, yaitu dengan cara memanipulasi kelasnya, baik dengan cara remove class, toggle class ya, ataupun nanti dengan cara add class. Demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.